Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Ayu Haibah, mahasiswi semester 2 dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Kesehatan Lingkungan. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu mengenai sejarah perkembangan ilmu kesehatan lingkungan. Mengapa kita harus mengetahui kesehatan lingkungan? Karena menurut saya, kesehatan manusia itu sangat berpengaruh atau sangat berkaitan dengan kesehatan lingkungannya. Sudah sejak 400 tahun sebelum Masehi, manusia telah menduga adanya hubungan antara lingkungan dengan penyakit. Pada zaman itu, para ilmuwan telah berpendapat adanya keterkaitan penyakit yang melanda pada lingkungan sekitarnya. Sejak saat itu, banyak dugaan-dugaan serta teori-teori yang berkembang untuk mencoba menghubungkan gangguan kesehatan dengan lingkungan. Ditemukan pula pada catatan kuno ataupun prasasti peninggalan berupa prasasti kuburan yang menunjukkan bahwa penduduk-penduduk di kota-kota Romawi, Yunani maupun Mesir rata-rata meninggal karena penyakit menular yang secara periodik merupakan wabah yang melanda masyarakat, seperti pes, malaria, cacar, dan lain-lainnya. Diperkirakan, upaya-upaya kesehatan lingkungan sudah ada pada zaman Hippocrates yang hidup sekitar 4 abad sebelum Masehi. Hippocrates sendiri merupakan seorang dokter dari Yunani kuno yang kini dikenal sebagai figur medis yang paling terkemuka sepanjang masa, yang diberi julukan sebagai Bapak Kedokteran. Namun, ilmu-ilmu kesehatan, khususnya kesehatan lingkungan, mengalami periode perlambatan hingga berabad-abad sampai pada abad ke-15 dan 16 ketika Ehrenberg, Paracelsus, dan Agricola mengemukakan teori-teori tentang hubungan antara penyakit dengan lingkungan kerja. Hingga pada abad ke-19 terjadi revolusi industri di Inggris. Era industrialisasi ini memunculkan masalah baru bagi masyarakat Inggris yang berupa pemukiman yang kumuh, akumulasi buangan dan kotoran manusia, masalah sosial dan kesehatan yang terutama terjadi di kota-kota yang besar. Pada tahun 1832 terjadi wabah penyakit kolera yang dahsyat di Inggris dan mengakibatkan banyak korban jiwa. Seorang ilmuwan bernama John Snow yang merupakan dokter asal Inggris dan tokoh utama dalam pengembangan anestesia dan hygiene medical. Ia dinobatkan sebagai salah satu pendiri epidemiologi modern karena jasanya. Dia melakukan penelitian epidemiologi pada wabah penyakit kolera yang terjadi di Broad Street, London pada saat itu, dan membuktikan bahwa penularan yang terjadi disebabkan oleh pencemaran Vibrio cholera pada sumber air bersih masyarakat. Sejak saat itu, konsep pemikiran mengenai faktor-faktor lingkungan hidup eksternal manusia yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan terus-menerus dipelajari dan berkembang menjadi suatu disiplin ilmu yang disebut sebagai ilmu kesehatan lingkungan atau environmental health. Usaha-usaha yang dilakukan oleh individu, masyarakat, atau negara untuk memperbaiki ataupun mencegah terjadinya gangguan masalah kesehatan yang terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor lingkungan hidup eksternal manusia disebut sebagai sanitasi lingkungan atau environmental sanitation. Kesehatan lingkungan sendiri merupakan salah satu bagian dari ilmu kesehatan masyarakat karena keduanya saling berkaitan. Dengan begitu, kesehatan lingkungan menjadi salah satu usaha ilmu kesehatan masyarakat untuk mencapai tujuannya. Perkembangan upaya kesehatan lingkungan yang terjadi di Indonesia sendiri dimulai pada tahun 1901 oleh Weisskafer yang bekerja di Desa Nemba, Maskafi untuk meneliti anopelin fauna di Delhi. Pada saat inilah pemulaan pencegahan ataupun pemberantasan di Indonesia dimulai, yang pada saat itu dilakukan untuk kepentingan penjajahan. Dan dari situlah dapat terlihat bahwa embrio perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia juga diawali dengan kesehatan lingkungan. Kesimpulannya,
Upaya-upaya kesehatan lingkungan itu sudah ada sejak berabad-abad lamanya dan mulai dikembangkan menjadi suatu disiplin ilmu yang disebut sebagai ilmu kesehatan lingkungan atau environmental health. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.